What's up guys, welcome back to my channel. Hari ini akhirnya BMW LQ9 kita udah sampai ke Indonesia. Puji Tuhan dengan keadaan selamat. Baru semalam sampai, kaki-kaki udah dirubah semua dan hari ini kita bakal latihan. Mulainya agak terlambat jam 2, kita latihan sampai jam setengah 5. Jadi sekarang 3 UZ baru OTW ke sini. Gue mau coba dulu ngetes pakai LQ9. Rencananya di Kejurnas Desember nanti kan gabung sama Drift Kings tuh, paginya Kejurnas, malamnya Drift Kings. Jadi kalau misalnya 3 UZ-nya udah oke, berarti gua pas Kejurnas pakai LQ9, nanti pas Drift King pakai 3 UZ. Gunanya biar gua nggak mau nge-push 2 mobil terlalu parah karena kita main 2 round berturut. Jadi let's see aja, semoga semuanya aman, latihan hari ini aman, jadi kita bakal coba tes dulu. So ini dia guys, BMW 3UZ Supercharged, mesin yang tahun 2023 jebol di Kemayoran. Ini udah di rebuild, udah selesai. Sekarang mau spuring dulu, match alignmentnya, coba donat, kalau udah oke baru kita coba drifting. Oh ya, tadi ini sebelumnya udah aman semua, gue udah ngecek, so far so good, nggak ada problem sama sekali, puji Tuhan. Tapi gue bakal coba dyno ulang lagi karena yang terakhir di Malaysia kan pakai etanolnya, yang di Malaysia tuh beda sama yang kita pakai R-Sauce di sini. Nanti bakal dyno. Setelah itu ya kita tunggu ini spuring terus kita coba. Kalau udah oke semua ya, ini kan baru dyno tuh, kemarin dapat hasilnya tuh pun kecil, 269 horsepower, kecil banget kan, karena final gearnya tuh ini kependekan banget. Gue baru nyoba gearbox ini tuh 4 speed dari gearbox apa gue lupa gitu, dan ternyata habis cocokin sama R200 yang 41 jadinya pendek banget. Napasnya tuh cuman kayak berapa detik udah habis gitu. Kemungkinan itu jadi salah satu faktor kenapa angkanya kecil, kemungkinan ya. And then ini juga boostnya itu tahun lalu 0,8 bar, yang sekarang 0,7 bar, jadi puli yang di bawahnya lebih kecil. Kita coba tes pelan-pelan dulu, kompresinya juga ini lebih rendah dari sebelumnya. Yang penting semuanya aman, awet. Tapi kalau ini udah oke banget nih, kayaknya bakal lebih kencang ini.
barusan tadi gue coba 6 run. So far so good, nggak ada yang masalah. 3 run pertama suspensi masih settingan yang di KL Base kemarin, jadi keras banget. Di bagian aspal yang baru, di bagian kiri tuh agak licin dan bumpy, kerasa banget. Jadi gue embukin ulang suspensinya, terus dari tire pressure 30-an ke 24 terakhir coba. Itu baru dapat enak di situ. So far sih aman. Jadi kemungkinan besar waktu ke Jurnas bakal pakai ini. Nanti baru di Drift King-nya pakai 3OZ kalau 3OZ-nya aman. Sekarang mau masih dingin. Oh ya. So that's it guys, practice for today udah selesai. Sayang banget ini masih ada problem. Biasa sih, mobil baru selesai harus ada R&D stage-nya dulu. LQ9 aja R&D stage-nya mau setahun. Cari sampai yang terakhir aja di Mijan itu sempat kabel businya tuh kebakar. Gara-gara exhaust pipe-nya tuh habis di bawah. Jadi nggak kelihatan exhaust pipe-nya kan, harus lihat dari bawah, oh habis. Akhirnya kebakar kan. Jadi emang R&D itu nggak bisa cepat-cepat. So, kemungkinan besar besok atau Senin ini bakal testing lagi yang 3OZ. Kalau emangnya bisa proper, jadi gue mau sesuai stick to the plan aja ke Jurnas LQ, Drift King, UZ. Kalau nggak bisa ya udah, ini berarti 2 hari full 4. Hitungannya karena pagi ke Jurnas, malam Drift King, itu jadi kayak 4 round dalam 2 hari. Semoga aja nggak ada kenapa-napa ya, aman semua. Dalam artian bukan cuma mesin tapi di penghantar power juga, kopling. Ban juga harus nyiapin banyak ya? Iya, gue tadi ngitung-ngitung kayaknya 80 piece lah. Gue jualan coy ntar habis ini. Udah buka toko sendiri. Pokoknya gue berharap aja semuanya bisa aman, penghantar power juga aman semua, engine juga aman, driver juga aman, semuanya aman karena kita bakal ngejar poin ke Jurnas. Kemarin terakhir di BMC itu back to back P1. Jadi sekarang gue poinnya 210 something. Yang kedua Viro, dia mepet 200 juga. Jadi Viro juga back to back P2. Jadi poinnya masih open banget buat disaing. Jadi harus fokus ke Jurnas dulu, itu yang gue utamain. Setelah itu Drift King, karena Drift King gue juga nggak terlalu banyak poin kan. Kemarin yang sempat back to back juga Om Dio kan, juara 3 juara 1. Terus yang dari Malaysia itu yang kesini Along ya, Along sama Amirul back to back juara 2. Jadi ya gue ngeliat sih udah terlalu jauh ya, nggak worth it juga kita kejarnya buat ke Jurnas aja, balapan yang dari Indonesia. So ya, that's it for today guys. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah support. Kita lanjut ke besok atau Senin. Nggak, mau ngetesin dulu.
So guys, this is day 2 right now. Kita balik lagi ke Sentul. Kita testing buat final 39. Karena gue ngerasa kemarin 46 tuh agak sedikit berat. Dan sekarang gue nyoba 39 biar bisa lebih ngeplong apa enggak. Kita cobain apakah over, terlalu limit, atau powernya cukup. And surprisingly tadi layout 1 yang langsung belok kiri itu oke banget, speednya oke banget, respon juga oke banget. Nah gue sekarang mau nyoba buat layout 2 dan 3. Jadi karena ada penambahan aspal yang baru nih di sebelah kiri, sekarang layoutnya jadi lebih banyak variasinya. Nah layout yang kedua itu kayak ya ntar kalian lihat aja. Pokoknya gini, ini lurus, karena ngeflick sampai ujung sana, kanan, kiri. Nah kalau layout 3 tuh yang dari ujung sana masuk gini, ke kiri, ke kanan, gini, gini. Ya. Ya sebenarnya semuanya ujung-ujungnya angka 8, main ke Malaysia juga angka 8 gitu. Nggak ada yang main angka 8. Oke, so hopefully semuanya oke. Kelihatannya sih so far so good ya. Nggak ada problem. Hari ini juga si Kuning juga lagi jalan, ngebawa kesini lagi buat ngetes lagi. Cuman gue latihan hari ini nggak sampai sore karena gue jam 2 ada kuliah online. Tapi ya let's see aja bisa atau enggak. Kalau bisa ya gue lanjut, kalau enggak ya udah. So ya lihat aja. So tadi gue barusan nyobain yang layout 2, entry-nya mirip-mirip kayak layout yang biasanya Sentul sih, cuman habis transisi sini masuk ke sebelah sini, and then sana finish. Jadi yang terakhir gue puterin aja lagi. Nah di sini ini yang agak tricky, agak bahaya. Sebenarnya udah dikasih tahu tadi sama Om Irwin kalau lagi banyak pasir kan. Gue sempet berapa kali tadi? Dua kali tuh di sini lagi drifting gini, and then suddenly langsung kena limiter, gitu. Jadinya gue nggak bisa nyampe ke ujung sana karena kalau kena pasir itu ibaratnya kayak lagi jalan di atas es gitu, tiba-tiba licin, kena limiter, nafasnya habis. Waktu start juga, tiba-tiba langsung gitu. Jadi sekarang lagi dibersihin, gue lagi nunggu. Kalau udah bersih baru lanjut lagi karena lumayan baik. Di sini juga ada, nah di situ juga ada, dan di kanan juga ada. Nah ini spot-spot yang lumayan tricky ya, karena kita hampir ngelewatin semua ini. Dan kalau udah kelewat di atas pasirnya tuh jadi unpredictable. Makanya bersihin dulu. Kalau udah nanti kita lanjut lagi latihan, bisa nempel tembok lagi. Karena di sana gue masih ada space kayak 4-5 orang, space-nya masih
masih jauh, masih bisa dipepetin lagi. Jadi, kita balik panas guys. So guys, tadi barusan gue nyobain E36 LQ9 pakai final 3,9 with anti-lag. Sebenarnya plus minus. Plusnya startnya lebih kencang, RPM-nya lebih naik, tapi minusnya karena RPM-nya di atas terus, jadi gue kehabisan napas di gearnya. Sekarang gue mau coba pakai final 3,5. Gearnya lebih kecil, berarti lebih panjang nafasnya, tapi pakai anti-lag gitu. So, oh ya tadi ini juga udah dicoba. Mesinnya masih agak trouble, RPM-nya nggak mau naik, terus tiba-tiba tadi keluar asap di depannya, kayaknya tadi ada air atau oli yang ngerembes keluar. Habis itu karena tadi gue sambil kelas online, Ryan nyobain lagi donat. Tadi oke nggak? Sebenarnya oke kan? Mesin udah oke, tapi kaki-kakinya ada trouble, tadi tie rodnya putus, copot ya. So sekarang gue mau coba dulu yang ini, final 35 with anti-lag. Let's see aja, oke atau enggak. So tadi gua coba starter LQ, ternyata dinamo starternya ada problem. Sekarang lagi diganti. And then E36 yang UZ angle kit udah oke, tapi mesin masih kurang, masih perlu diperbaiki lagi. Jadi belum tahu yang warna kuning ini bakal bisa kita pakai nggak di Drift Kings Kejurnas nanti. Semoga aja kalau memang bisa waktunya keburu. Jadi kita bakal pakai, kalau nggak berarti kita bakal pakai E36 LQ9 ini selama
4 round. Jadi Kejurnas pagi, drifting malam, besoknya lagi Kejurnas pagi, drifting malam. Semoga sih nggak ada problem apa-apa sama sekali, karena gue pengen banget ngejar buat di poin Kejurnasnya. Kemarin gue udah juara 1 back to back. Semoga yang round 3 dan 4 ini hasilnya bisa maksimal juga dan bisa dapat title juara nasional dan bisa dapat ini award juga. So ya, let's see. Kalau ini udah nyala, ntar gue tes lagi sekali lagi. So that's it guys, latihan hari ini udah selesai. Hujan masih belum bisa di fix. Kemungkinan besar gue pakai LQ aja di seluruh event besok, Kejurnas and Drift King. Tadi angle kita udah benar, sempat lepas, tapi mesin masih trouble. Mending nggak usah dipaksain aja. Terus LQ tadi gue udah nyoba di 35, ternyata kalau buat hujan terlalu berat. Jadi at some point kalau lagi hujan tuh terlalu dikit wheel spin bakal straighten, terlalu banyak wheel spin mobil nggak bakal jalan, crack box terus gitu, dan bisa aja over spin gitu. Terus gue ngerasa kalau misalnya emang hujan kayaknya cocoknya 39. Sebenarnya paling cocok itu 37, 35 tuh lompatnya lumayan jauh. Jadi tadi udah lihat di RX8 itu, kalau kalian masih ingat yang waktu gue pakai di WSD itu dia pakai Fairlady 37. Jadi mau dicoba dulu. Kalau misalnya kering paling cocok pakai 37. Kalau misalnya hujan paling cocok pakai 39. Jadi biar gue bisa main di RPM yang atas, wheel spinnya cukup tapi nggak terlalu banyak wheel spin juga karena udah kena limiter gitu. Oh ya, waktu 39 berarti kita nggak bisa pakai anti lag. Kalau 37 harusnya bisa pakai anti lag dan hasilnya harusnya bisa lebih kencang gitu. So nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari lagi. Hari Kamis itu practice day, hari Jumat qualifying day, hari Sabtu Kejurnas and Drift King, hari Minggu Kejurnas and Drift King again. Jadi gue bakal coba tes lagi final 37 di hari Kamis. Let's see aja mana yang cocok. Layout juga sebenarnya tadi ada 3 kan, yang ketiga gue belum coba karena kondisi hujan juga, jadi kita nggak bisa terlalu banyak. Gue juga sambil kelas online tadi. Let's see aja hari Kamis. Semoga semuanya berjalan lancar dan gue bisa menghasilkan hasil yang paling maksimal. Semoga bisa back to back lagi. Nggak tahu sih waktu di Drift King gimana, karena pesertanya tuh lumayan banyak yang dari internasional. Salah satunya tuh Daigo Saito, itu legend drifter dari Jepang. So ya, let's see aja, hope for the best and prepare for the worst. Thank you for watching. Bye.